Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila al-ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Para hadirin sadayana anu dipihormat, wabil khusus para habaib oge sohibul bait sekeluarga. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana biasa bersilaturahmi dina acara walimatu safari umrah. Para hadirin sadayana anu dipihormat, moal seueur anu bade disampaikeun tapi sanaosa alit, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana. Amin ya robbal alamin. Para hadirin sadayana anu dipihormat, dina haji aya istilah mabrur, dina umroh aya istilah mabrurah. Ari mabrur atanapi mabrurah eta kabagi kana 3 bagian. Kahiji mabrur qoblahu atanapi qoblaha. Mabrur sebelum haji atau sebelum umroh. Anu kadua mabrur pihi atanapi pihak. Mabrur ketika menjalankan ibadah haji atau umroh. Anu katilu mabrur ba'dahu atanapi ba'daha. Mabrur setelah menjalankan ibadah haji atau umrah. Mabrur yang pertama yaitu mabrur sebelum menjalankan ibadah haji atau umrah, yaitu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, sucikan niat. Jadi semata-mata kita menjalankan ibadah haji atau umrah mencari keridhaan Allah atau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah. Kenapa sebabnya? Karena baginda Nabi SAW bersabda, man kharaja hajjan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat akan menjalankan ibadah haji semata-mata mencari keridhaan Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, pamata, maka kemudian meninggal sebelum ia menjalankan, kutiba lahu ajru haji ila yaumil qiyamah, tetap Allah catatkan pahala haji sampai hari kiamat. Subhanallah. Sebaliknya, waman kharaja mu'tamiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya
dengan niat akan menjalankan ibadah umrah semata-mata mencari keridhaan Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, pamata maka kemudian meninggal sebelum ia menjalankan, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah, tetap Allah catatkan pahala orang yang mengerjakan umrah sampai hari kiamat. Wa man kharaja ghazian, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berperang di jalan Allah, kalau sekarang berdakwah, menegakkan agama Allah, semata-mata mengikuti perintah Allah, bukan di amplop, bukan di amplop, bukan karena mencari isi amplop, bukan. Pamata maka kemudian ia meninggal ketika di perjalanan atau saat dakwah, kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah, tetap Allah catatkan pahala orang yang berperang di jalan Allah sampai hari kiamat. Tapi kalau di amplop bisa-bisa mati konyol, naudzubillahiminzalik. Makanya para pendakwah luruskan ya. Orang butuh uang, tetapi jangan dakwah dimentik cari uang. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Yang kedua, sucikan harta. Jadi usahakan harta yang kita pakai untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah dari usaha yang halal, dari hasil keringat kita. Subhanallah, beda itu terasa kenikmatan. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil hajj kanafaqati fi sabilillah bi 700 dhifin. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan ibadah haji atau umrah itu seperti biaya yang dikeluarkan untuk jihad fisabilillah, maka Allah akan balas dengan 700 kali lipat kebaikan tanah haram. Sedangkan satu kebaikan tanah haram itu dibalas oleh Allah 100.000 kali lipat. Sedangkan ini 700. Jadi kalau kita mengeluarkan biaya untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah 50 juta, maka Allah akan balas 700 kali lipat dikali 100.000 kali lipat. Subhanallah. Makanya yang kita lihat ini pahala yang akan diberikan oleh Allah. Yang kita lihat, mudah-mudahan walaupun habis berapa juta pun tidak akan terasa sayang, insya Allah. Lihatnya Allah dan Rasulnya. Kira-kira yang kita lihat apa? Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Dan yang ketiga, sucikan diri kita daripada dosa. Makanya Sahibul Bait di sini mengadakan acara seperti ini semata-mata adalah untuk mensucikan diri dari segala dosa. Karena dosa itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, dosa yang berhubungan dengan Allah yang disebut haqqullah. Ketika meminta ampun, cukup meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan manusia yang disebut hakul adami. Itu tidak cukup hanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi harus disertai dengan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah terzalimi. Ya mungkin Sahibul Bait di sini kan punya banyak jamaah. Ya mungkin dari perkataan ada yang tidak disengaja maupun disengaja yang menyinggung perasaan para jamaah atau perilaku. Sahibul Bait meminta maaf yang sebesar-besarnya. Supaya apa? Supaya dosa yang berhubungan dengan manusia atau hakul adami bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga,
dosa yang berhubungan dengan hewan atau binatang yang disebut hakul bahai. Menurut para ulama, fal amru bihi muskilun jiddan. Ini dosa yang paling sulit untuk ditobati. Kenapa sebabnya? Karena dosa yang berhubungan dengan manusia kita masih bisa istihlal, meminta halal. Tetapi kalau dosa berhubungan dengan hewan atau binatang, bagaimana kita meminta halal kepada hewan? Menurut sebagian para ulama, cukup dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira kita menyakiti binatang seperti kita memburu burung hanya untuk sekedar jadi mainan. Itu jangan dianggap tidak berdosa. Itu dosa. Burung ditembak, sudah mati ditinggalkan. Jadi berburu bukan untuk dijadikan makanan, tapi untuk dijadikan mainan. Maka nanti pada hari kiamat burung tersebut akan mendakwa di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Yang kedua, mabrur bihi atau pihak. Mabrur ketika menjalankan ibadah haji atau umrah, yaitu yang pertama, janganlah berburuk sangka kepada Allah, kepada Rasul, maupun kepada orang-orang yang berada di tanah suci Makkah atau Madinah. Jadi biarkan orang berbuat yang beda dengan yang telah kita pahami di Indonesia umpama. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka. Bahkan menurut Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika kita berada di tanah suci Makkah ataupun Madinah, maka kita harus berprasangka bahwa seluruh orang-orang yang berada di sana adalah semua waliullah, walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebanyakan nih orang-orang Indonesia ini, kalau pulang dari masjid, sudah nyampe di hotel, pernah melihat A, B, C, D di masjid, kemudian ia ceritakan. Kalau yang baik sih tidak jadi masalah. Ini yang buruk. Umpama ada orang sehat kok sholat sambil duduk di kursi, kemudian diomongin di hotel. Itu orang kan bisa jalan, orangnya kuat. Kenapa kalau sholat kok sambil duduk? Itu orang nggak benar ya. Subhanallah. Kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jauhi berbuat maksiat. Karena di tanah haram Makkah itu kebaikan ditikal 100.000 kali lipat. Keburukan pun sama. Di Madinah kebaikan ditikal 100.000 kali lipat. Keburukan pun sama. Maka untuk memenuhi mabrur di dalam mengerjakan ibadah haji atau umrah, maka kita jauhi maksiat. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa. Karena sabda baginda Nabi SAW, al-hujjaj wal umar waqtullah azza wa jalla. Orang-orang yang menjalankan ibadah haji, orang-orang yang menjalankan ibadah umrah, itu adalah tamu-tamunya Allah. Karena tidak setiap orang yang mampu itu bisa berangkat ibadah haji atau umrah. Tidak. Itu hanya orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kaya banyak. Orang mampu banyak. Tetapi sedikit yang pergi ibadah haji atau umrah. Kenapa sebabnya? Karena memang orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah itu adalah
tamu-tamunya Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diistimewakan Allah. Yu'tihim ma sa'alu. Karena menjadi tamu Allah, ketika mereka berada di tanah suci Makkah atau Madinah, jika ia meminta, maka Allah akan memberi. Mentakan ya mampang mengpeng ke raya-raya di dari itu teh. Kudu loba minta. Geun lain minta ka Allah ieu ulah sok loba minta ka jelema. Ari Allah mah beda jeung jelema. Ari urang loba minta ka jelema kalah ijideun. Justru sabalikna ka Allah malah mun urang jarang minta ka Allah ditu ngasombong ih eta jelema sombong amat. Sia teh jelema kudu mah kudu tembongkeun sifat butuh ka aing atuh sia yang tara minta. Ditu ge sombong. Kan baik loba minta ke Allah. Wa yastajibu lahum mad'au. Jika ia berdoa, maka Allah akan kabulkan. Wa yukhlifu alaihi ma'anfaqu. Dan jika ia mengeluarkan biaya, maka Allah akan ganti seluruh biaya yang ia keluarkan. Baik sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Dirham alfu albin, 1 dirham dibalas oleh Allah 1 juta lipat. Subhanallah. 50 juta yang dikeluarkan dilipat gandakan oleh Allah 1 juta kali lipat. Ya nanti kita tagih di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Kemudian usahakan ketika menjalankan ibadah haji atau umroh, rencananya mau ke Madinah dulu. Usahakan di Madinah jangan meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kalau menjalankan hajian itu ada yang disebut sholat arba'in. Artinya sholat berjamaah 40 waktu, bukan berarti sholat sunat arba'in. Ini pernah ada orang awam berangkat ibadah haji. Kalau gelombang pertama kan ke Madinah dulu. Kalau gelombang kedua langsung ke Makkah. Itu ketika di Madinah selama 8 hari disuruh oleh karom atau ketua rombongan untuk jangan meninggalkan sholat arba'in. Artinya sholat berjamaah selama 40 waktu. Karena hari ke-9 baru pergi ke Makkah biasanya. Itu ada orang yang tidak tahu. Jadi ketika sholat berjamaah duhur, niatnya usolli sunat al-arba'in. Ketika sholat fardu asar, niatnya usolli sunat al-arba'in. Maghrib pun seperti itu, isya pun seperti itu, subuh pun seperti itu. Ya akhirnya selama 8 hari tidak sholat. Karena sholatnya tidak sah. Ya niatnya sama, kalau sholat fardu duhur niatnya sholat fardu duhur, cuma dijalankan dengan secara berjamaah selama 40 waktu. Apa balasannya? Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi masjidi," barang siapa yang sholat di masjidku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi, arba'ina sholatan, sebanyak 40 kali sholat, la tafutuhu sholatun, yang tidak luput satu sholat pun, kutibat lahu bara'atun minanar, maka yang pertama akan dicatat bebas dari api neraka. Wa bara'atun minal adabi, yang kedua akan dicatat bebas dari siksa. Wa bari'a minan nifaqi, yang ketiga bebas hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Kemudian ketika di Madinah
usahakan banyak berdoa di Raudhah. Raudhah itu adalah salah satu tempat yang berada antara makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimbarnya Nabi. Jadi kalau kita masuk ke dalam Masjid Nabawi menghadap kiblat, yaitu ke sebelah selatan, karena posisi Masjid Nabawi itu sebelah utara Masjidil Haram. Jadi kiblatnya ke arah selatan. Jika kita masuk Masjid Nabawi kemudian menghadap kiblat, sebelah kiri itu ada bangunan. Itulah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat Abu Bakar Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Kemudian sebelah kiri itu ada mimbar. Maka tempat yang berada antara makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar Nabi itu adalah namanya Raudhah. Karpetnya beda. Kalau yang lain warnanya merah, kalau Raudhah warnanya hijau. Kemudian di sekitar Raudhah itu ada 8 tihang yang bersejarah. Jadi satu tihang dari yang 8 tersebut itu mempunyai sejarah. Setiap satu tihang dari tihang yang 8 itu mempunyai sejarah. Yang pertama ada yang disebut Ustuanah Mukhallaqah atau Ustuanah Hanina, yang dulu adalah tempat menangisnya pohon korma ketika ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada Ustuanah Qur'ah atau Ustuanah Aisyah. Yang ketiga ada Ustuanah Tobat atau Ustuanah Abi Lubabah. Yang keempat ada Ustuanah Sarir, yaitu tempat di mana tempat bertahajudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima ada Ustuanah Haros atau Mahros. Yang keenam ada Ustuanah Hukud, yaitu dulu tempat baginda Rasulullah menerima tamu dari negara-negara yang lain. Jadi kalau ada delegasi atau perwakilan dari negara-negara yang lain berkunjung, maka baginda Rasulullah menerima pada tempat tersebut. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut Ustuanah Murabba'atil Qabri. Yang kedelapan ada yang disebut Ustuanah Tahajud. Aya tulisanna dina tihang, Pak Haji ngajeblang gitu teh. Kan kudu nyaho ti dieuna heula, da itu nyaho moal ngeuh ka ditu. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Kemudian kita harus berziarah ke Baqiul Gharqad atau yang disebut Jannatul Baqi. Karena pemakaman yang di Madinah itu disebut Jannatul Baqi. Kalau yang di Makkah itu disebut Jannatul Ma'la. Kenapa disebut jannah artinya sorga? Karena orang-orang yang meninggal di tanah suci Madinah kemudian dimakamkan di Baqi, orang-orang yang meninggal di tanah suci Mekah kemudian dimakamkan di Ma'la, itu dijamin akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mentak kalau sama tong balik deui bae. Tong balik. Mentak Mbah Maimun itu cita-citanya ingin meninggal di tanah suci Mekah. Ya terlaksana, dipenuhi oleh Allah, dimakamkan di Ma'la. Subhanallah. Dulu ketika Ma'la belum menjadi pemakaman, dulu Ma'la sebelum menjadi pemakaman, Rasulullah sudah bersabda sebelumnya, ya ba'asallahu min hadhil buq'ah, Allah akan membangkitkan dari tanah ini, wa min hadal haram, dan dari tanah haram ini, kulihi sab'ina alfan, seluruhnya 70.000, berjumlah 70.000. Yadkhuluna jannah bi ghairi hisab, yang akan masuk surga tanpa hisab. Yasfa'u kullu wahidin minhum, yang akan memberikan syafaat tiap-tiap orang dari yang 70.000 bisab'ina alfan, pada 70.000 orang yang lain. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, yang wajah-wajahnya bercahaya seperti cahaya bulan purnama.
Maka setelah baginda Rasulullah SAW bersabda seperti itu, maka sekarang tempat tersebut menjadi pemakaman makhluk. Itu semata-mata wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi segala perkataan yang dikeluarkan oleh baginda Rasul, segala perilaku yang dijalankan oleh baginda Rasul, itu semata-mata wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, itu dari hawa nafsu kita. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Bahkan di dalam hadis yang lain, al-hujun wal baqi. Al-hujun itu adalah nama kampung di pemakaman ma'la tersebut. Jadi bisa disebut hujun, bisa disebut ma'la. Makanya ketika mau ke ma'la itu ada pintu gerbang, ada tulisan babul hujun. Nah itulah jalan ke ma'la. Al-hujun wal baqi. Al-hujun atau ma'la, wal baqi atau pemakaman baqi, yukhadhani ba'atrafihima. Nanti pada hari kiamat akan ditarik oleh para malaikat. Jadi pemakaman hujun atau ma'la dan pemakaman baqi akan ditarik oleh para malaikat. Wa yunsarani fil jannah. Kemudian digelarkan di dalam surga. Sehingga orang-orang yang meninggal dimakamkan di hujun atau ma'la dan di baqi itu akan ikut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tong balik deui beneran. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Kemudian ketika berada di Mekah, usahakan perbanyaklah berdoa di 15 tempat atau makom ijabah. Jadi tidak kurang ada 15 tempat yang dimustajabkan doa atau yang sering disebut makom ijabah. Kalau di kita itu tidak ada makom ijabah. Mau berdoa dimanapun itu sama. Yang ada sa'ah ijabah. Jadi waktu dimustajabkannya doa. Di antaranya yang 15 tersebut, yang pertama adalah di dalam Ka'bah Baitullah. Itu sulit. Kemarin yang bisa masuk hanya presiden kita tuh, Presiden Jokowi. Jadi harus jadi presiden dulu baru bisa masuk. Yang kedua itu di dekat Rukun Hajar Aswad. Rukun itu bisa diartikan tiang, bisa diartikan pojok. Jadi pojok Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga di Multazam. Multazam itu adalah tempat yang berada antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah Baitullah. Umpama kalau ini pojok Hajar Aswad nih, ini pintu Ka'bah Baitullah. Ini tempat yang berada antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah Baitullah. Ini namanya Multazam. Lagi ngolotok lah dia. Bercanda dan akhirnya cai gitu. Kalian ngolotok. Yang keempat di makom Ibrahim. Makom itu bukan makam. Makom itu tapi batu, tempat berdiri. Koma itu berdiri. Kalau makom tempat berdiri, jadi batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah ini ada dua riwayat menurut sebagian, yaitu batu pijakan Nabi Ismail, yang menurut riwayat yang kedua batu pijakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil orang-orang supaya menjalankan ibadah haji dan umrah, jadi Nabi Ibrahim naik tuh ke makom tersebut, kemudian terbang ke udara, kemudian memanggil supaya orang-orang itu menjalankan ibadah haji dan umrah. Suaranya terdengar sampai ke alam arwah. Jadi orang-orang yang masih berada di dalam arwah itu semuanya mendengar. Apabila menjawab labbaik satu kali, maka ibadah haji dan umrahnya satu kali. Kalau menjawab dua kali, maka ibadah haji dan umrahnya dua kali. Kalau menjawabnya tiga kali, maka ibadah haji dan umrahnya tiga kali. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dulu ketika di alam arwah semuanya menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Walaupun hanya sekali.
Datu ingat atuh. Da urang teh boro-boro di alam awal, di alam rahim ge pan teu ingat urang baheula di Bali 8 bulan. Ini sombong di Bali menang saminggu baheula urang gitu. 8 bulan atau di Bali teh. Da orang hidup di dunia itu melewati 5 alam. Yang pertama alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian sekarang alam dunia, ketika meninggal ke alam barzah, kemudian baru alam mahsyar. Kesananya surga dan neraka. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Hajar Aswad itu asalnya dari surga. Nazal al-hajarul aswad minal jannah. Jadi asalnya Hajar Aswad itu dari surga. Wa huwa asyaddu bayadun minal laban, warnanya lebih putih daripada air susu. Kok menjadi hitam? Pasawwadatu khotoya bani Adam, karena bisa menyedot dosa orang yang mengecup atau orang yang mengusapnya, maka menjadi hitam karena kesalahan anak-anak Adam yang mengecup dan mengusap Hajar Aswad tersebut. Jadi hidung deh karena loba dikecup. Loba dikecup ku jelema teh nama bodas gitu teh. Teh nama bodas jadi hidung gitu. Bahaya eta jelema teh nya. Ngecup jadi hidung teh nama bodas teh. Ya. Jadi hari deui loba dikecup gitu. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati. Ibadah umroh dengan ibadah haji itu ada perbedaan. Kalau ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada wukuf di Arafah, nanti akan dibawa ke Arafah. Ke Arafah akan dibawa. Kemudian tidak ada balang jumroh, baik jumratul ula, jumratul wusta maupun jumratul aqobah. Tapi nanti akan dibawa supaya andai kata nanti berangkat haji, tempatnya sudah tahu, caranya sudah tahu. Kemudian ketika di Arafah nanti itu ada masjid namanya Masjid Ibrahim atau Masjid Namirah, masjid yang dibuka hanya 1 tahun sekali, yaitu musim hajian doang. Kalau musim umrohan tidak dibuka itu. Kemudian di Mina pun di tempat balang jumroh itu ada masjid namanya Masjid Khif atau Khif. Bahkan di sana ada goa yang namanya Goa Mursalat, yaitu goa di mana diturunkannya surah Al-Mursalat. Masjid Khif adalah masjid yang dulunya tempat sholatnya 70 nabi, diantaranya Nabi Musa alaihi salam. Jadi itu Masjid Khif yang berada di Mina itu luar biasa, karena dulu para nabi itu pernah sholat di masjid tersebut, diantaranya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian walaupun di Makkah tidak mabit di Muzdalifah, insya Allah nanti akan dibawa ke Muzdalifah. Di sana ada masjid namanya Masjid Masyaril Haram di ujung tanah Muzdalifah. Sekarang ujung tanah Muzdalifah itu dijadikan Mina Jadid, artinya Mina yang baru. Jadi kalau Mina yang lama itu namanya Mina Qadim, kalau yang masih masuk wilayah Muzdalifah itu namanya Mina Jadid. Tapi andai kata nanti kita bisa berangkat haji, usahakan jangan mabit di Mina Jadid, karena itu bukan Mina, itu Muzdalifah. Jadi usahakan ngegembel. Jadi kita tidak punya tempat di Mina Qadim, jadi usahakan ngegembel. Jadi tidak tinggal di kemah-kemah. Jadi kita tinggal di pinggir jalan. Ya paling agak digeser-geser sama askar, biarin, yang penting mabit kita sah. Karena kalau mabit bukan di Mina itu tidak sah. Ketika mabit pada hari-hari tasyrik. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kepada sahibul bait yang akan berangkat jangan lupa doakan ini para jamaah biar pada soleh dan solehah, amin. Diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan diberkahkan segala kehidupannya. Kemudian usahakan bawa air zam-zam, karena air zam-zam itu sebaik-baiknya air yang berada di atas muka bumi ini. Kalau dulu air yang paling istimewa adalah air yang keluar dari sela jari baginda Rasulullah SAW. Kalau sekarang karena sudah tidak ada, maka air yang paling utama adalah air zam-zam. Khairu ma'in ala wajil ardi ma'u zam-zam. Jadi sebaik-baik air yang berada di atas muka bumi adalah air zam-zam. Fihi ta'amu tu'mi. Karena air zam-zam di samping menjadi minuman sekaligus menjadi makanan. Jadi walaupun kita hanya minum tuh air zam-zam, itu tidak akan terasa lapar. Ini pernah dialami ketika saya menjalankan ibadah umroh. Itu dikasih nggak mau makan selama 7 hari, cuma minum doang air zam-zam. Tapi alhamdulillah diberi kesehatan Allah. Cuma ketika pulang 2 minggu sakit ketika di rumah. Wasifa usukmi, dan menjadi obat dari segala penyakit. Jadi ketika kita mau berangkat nih ibadah haji atau umrah, walaupun kita mempunyai penyakit tersebut jangan menjadi halangan. Justru kita buat motivasi dengan adanya air zam-zam. Banyaklah minum di sana, niatkan di dalam hati meminum air zam-zam ini, meminta kepada Allah supaya disembuhkan dari segala penyakit. Wasyarru ma'in ala wajil ardi, dan seburuk-buruknya air yang berada di atas muka bumi adalah ma'un biwadi barhut, yaitu air yang berada di lembah Barhut, yaitu Bikubah di Hadramaut, yang berada di Hadramaut, Yaman bagian selatan. Jadi Yaman bagian selatan itu ada lembah namanya lembah Barhut, ada sumur atau sumur Barhut. Bahkan sumur Barhut tersebut itu menghadap kepada pintu api neraka menurut sebagian para ulama. Naudzubillahi min dzalik, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.